netizen dibuat salfok oleh Abizar lantaran Abizar menyanyikan lagu milik almarhum sang ayah bertajuk Bidadari Surga. Nama Abizar Al-Ghifari yang tak lain putra kedua almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipik terpilih menjadi sosok terhot kali ini. Mengenal lebih dalam lagi sosok Abizar dalam perjalanan hidupnya pasca Ustadz Uje meninggal dunia. Ia dan keluarganya memang sempat mengalami kehidupan yang terpuruk. Serangkaian peristiwa tak mengenakan pun sempat terjadi, seperti rumah yang terbakar, hingga Abizar dan keluarganya pun sempat pindah-pindah rumah sebanyak 12 kali dengan mengontrak. Bahkan saking terpuruknya, Abizar beserta ibu, kakak, dan adik-adiknya pun pernah tinggal di rumah seorang diva tanah air, Rosa, selama 1 bulan. Lantaran Abizar dan keluarganya tak memiliki rumah untuk ditinggali. Atas hal itu pula lah terjun ke dunia entertainment menjadi alasan Abizar yang tak lain demi menyelamatkan perekonomian keluarganya. Umur berapa tuh berarti waktu itu lo? Itu tuh pokoknya bokap gue meninggal pas gue kelas 5 SD. Rumah gue kebakaran pas gue kelas 6 SD, 1 hari sebelum wisuda. Oh, jadi semenjak bokap pergi nih banyak kejadian-kejadian kurang mengenakan gitu ya? Di situ lo mulai berpikir dong ya? Dari situ Apa yang ada pikiran lo waktu itu? itu ya gue nggak bisa ngeliat nyokap gue berdiri sendiri. Meskipun gue tau nyokap gue pasti sanggup kok. Apalagi namanya juga seorang ibu pasti ngerasa sanggup untuk melakukan hal apapun, apalagi demi keluarga. Tapi kan lo masih muda lo. Gue juga nggak tahu pemikiran dari kayak tiba-tiba dikasih nih buat lo, ayo bergerak. Dan itu yang gue gerakin di saat jadi abis gue kebakaran 2012 13 gue lupa 2014 sampai 2015. Dari situ sampai 2021 awal itu gue nggak punya rumah. Numpang seperti hotel dulu gitu kan. Di pernah di rumah dia di Cipete. Teocha siapa? Rosa. Oh, Rosa. Penyanyi. Oh, Rosa. Gue sempet tinggal di rumah Teocha 1 bulan di Cipete. Sekeluarga. Saking kita nggak punya apa-apa. Tapi gitu. kan nggak enak ya. Nggak enak banget. Gitu, kan? Makanya gue terjun. Ya, Abizar Al-Ghifari yang akrab disapa Abi, kini namanya memang tengah naik daun di dunia perfilman tanah air. Lantaran sukses menjadi seorang aktor. Tak hanya web series, Abi pun laris manis membintangi banyaknya judul film, hingga berbagai karakter pun pernah ia jajal. Baru-baru ini, netizen dibuat salfok oleh Abizar lantaran Abizar menyanyikan lagu milik almarhum sang ayah bertajuk Bidadari Surga. 22 tahun itu disebut-sebut bukan saja memiliki wajah dan gerak-gerik yang serupa, namun ia juga mewariskan suara yang sama dengan almarhum ayahnya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ya, menjadi tulang punggung keluarga sejak Uje meninggal dunia, Abizar Al-Ghifari tumbuh menjadi pekerja keras. Sebagai anak laki-laki tertua, ia mengambil alih tugas almarhum ayahnya, termasuk melindungi sang ibu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Semasa hidupnya, Ustadz yang dikenal sebagai Ustadz Gaul ini begitu digandrungi banyak orang dari tua hingga muda. Almarhum juga menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Meninggal dunia di usia yang masih terbilang muda, yaitu 40 tahun. Kepergian Uje kala itu meninggalkan luka bagi Umi Pipik dan 4 anaknya, Abizar Al-Ghifari, Adibah Khansa Az-Zahra, Ayla Az-Zuhro, dan Ataya Bilal Rizkillah. 10 tahun berlalu, Umi Pipik yang berjuang sebagai single mother pun tak menyangka atas keberhasilan anak-anaknya saat ini, di mana Abizar yang kini sukses menekuni dunia akting, hingga Adibah yang sukses menjadi selebgram dan juga seorang penyanyi. Akan tetapi di tengah kesuksesannya di dunia hiburan, Abizar justru mengungkapkan ingin segera menghadap Tuhan. Lantaran dengan hal tersebut, Abizar bisa cepat bertemu almarhum Uje.
demi harapannya terpenuhi, seperti salah satunya bisa naik motor bersama-sama. Cuma pengen cepet di saat nanti gue maupun gue masuk neraka atau surga, gue bisa ketemu bokap gue di gerbang surga, disambut naik motor, terus kita motorannya kemana? Karena gue gak pernah bisa ngerasain motoran berdua. Itu doang yang pengen gue rasain, motoran barengan. Gimana sih rasanya motoran sama bokap? Saya yakin banget anak saya Abizar itu, walaupun mungkin dalam pandangan orang kasihan ya uminya nggak bisa ngedidik, kasihan ya bapaknya gitu ya, kasihan ya ditinggalkan bapaknya gitu, dia lagi cari jati diri. Dengan semua apapun ya yang ditudingkan ke anak saya yang lebih tahu anak saya. Ya. Apa yang diucapkan, ya mungkin itu cara dakwahnya dia gitu. Kadang kitanya aja salah mengerti maksudnya gitu. Padahal ya dia diajarkan sama bapaknya gitu, saat kita mau datang, mau berdakwah ke tempat maaf gitu, ya kerja malam, ya kan kita nggak bisa langsung ngejudge mereka orang-orang yang berdosa, mereka bakalan masuk neraka, nah kita aja belum dijamin masuk surga kan gitu. Tapi dengan caranya masuk ke hatinya mereka, senang dengan mereka dulu, senang dengan mereka bukan jatuh cinta bukan ya, tapi membuat mereka itu senang dulu gitu. Kita mau dakwah ke anak-anak motor misalkan ya, dakwah sama anak-anak yang bertato yang di pinggir jalan, kita nggak bisa menjudge mereka orang yang nggak benar, orang brengsek, nggak bisa gitu. Nah ini yang dilakukan Abizar gitu, mereka masuk ke bikers dakwah dengan gaya motornya, ya mereka ngajak orang-orang yang di pinggir jalan dengan caranya dia gitu. Nggak bisa kita ngajar anak TK yang kita ajarkan, tapi kita kasih ilmunya anak kuliahan. Mana nyambung, anak TK nggak akan ngerti gitu kan, bingung dia, stres sendiri. Nah ini jadi dakwahnya dengan caranya dia. Ramadan tahun ini, Natalie harus menjalaninya tanpa pasangan. Seperti diketahui, Natalie dan komedian Sule sudah resmi bercerai pada 10 Agustus 2022 lalu. Namun hal itu tidak mengurangi semangatnya dalam menjalani ibadah puasa. Natalie Holscher berburu takjil lantaran beberapa kuliner hanya muncul saat bulan Ramadan saja dan menjadi incaran untuk menu buka puasa. Meski berpuasa seharian penuh, namun Natalie tetap menjalankan berbagai aktivitas. Hingga jelang sore hari, Natalie menyempatkan waktu berburu takjil untuk berbuka puasa bersama para karyawan di rumahnya. Turun ke pinggir jalan, Natalie sempat dibuat bingung karena banyak sekali makanan yang dijual. Dan di antara kebingungannya itu, kemudian ia memutuskan untuk membeli lontong dan gorengan, menu favorit berbuka di rumahnya. Lihat saja bagaimana Natalie dibuat kalap karena mengambil dalam jumlah banyak dan memasukkannya sendiri ke kantong plastik. Setelah membeli berbagai macam makanan, Natalie kemudian beranjak ke penjual alpukat kocok. Ia membeli 1 porsi alpukat kocok tanpa es untuk baby Azam di rumah. Dan setibanya ia di rumah, Natalie langsung mengumpulkan seluruh karyawannya lalu berbuka puasa bersama saat waktu azan maghrib tiba. Nah, hari ini aku mau berburu takjil. Di sini udah banyak banget nih ya. Takjil-takjilnya enak banget. Ini tahu jeletot bukan? Bukan ya? Mau tahu isi? Tahu isinya berapa ya? Kalian tahu nggak? Ini berapa? Ini mulai jualannya jam berapa, Ibu? Ya, ini hari baru jam. Oh, baru. Jam 3 mulai. Pasti habis ya, pasti ludes ya. Karyawan tuh ada banyak, guys. 5 nih ya, oncom 5. Rawitnya. Nggak usah di-shake, cuma pure gini aja nggak apa-apa, setengah juga nggak apa-apa. Mau beli berapa, Pak? Nggak tahu, coba setengah berapa dapatnya. Segini? Dah. Tuh, segini aja. Nah, terus campur susu kan? Ya. Biar manis. Dah, berapa itu? Itu aja. Dia aja bingung loh, gue mau beliin buat Azam. Belum ada beli. 15 aja lah. Hah? 15 aja. 15 tuh. Jam 3 siang itu aku udah masak buat anak-anak. Abis itu semuanya, pokoknya tajil-tajil semuanya aku siapin. Buat anak-anak doang, Bun? Buat anak-anak sama yang belakang. Pokoknya aku nggak membedakan karyawan sama bos. Jadi semuanya harus sama rata. Kita tunggu jam 6 kita makan-makan. Terima kasih guys yang sudah nonton. Semoga berkah buat aku, berkah buat kalian juga. Assalamualaikum.